Koneksi antar materi modul 2.3A8 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Afrina Delfitri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya. Refleksi pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Seorang guru penggerak harus mampu menjalankan peran sebagaimana yang dipelajari pada modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Peran yang dimaksud dalam modul tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, student agency, menggerakkan komunitas praktisi. 5 peran guru penggerak yang sejalan dan selaras dengan modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik adalah peran yang kedua, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Kesimpulan modul 2.3, coaching adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif, sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Proses coaching terjadi apabila ada coach dan coachee. Coach adalah pemberi manfaat dalam pelaksanaan coaching, sedangkan coachee adalah penerima kegiatan dalam manfaat kegiatan coaching. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu memiliki peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengar dengan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam mendengar dengan aktif, kita harus bisa mendengar dengan rasa. Rasa merupakan akronim dari receive, menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan coachee. Kemudian apresiasi, memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Kemudian summary, merangkum. Saat coachee selesai bercerita, maka coach merangkum untuk memastikan pemahaman coachee dan coach. Selanjutnya ask, tanya, sama dengan yang sudah disampaikan, di mana coach harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coachee dapat terpancing untuk menyampaikan permasalahannya. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen dari seorang guru sebagai kualitas pembelajaran meningkat, seiring meningkatnya motivasi kepada para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi, manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam proses, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam coaching terbentuk kemitraan, sedangkan dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antar supervisor. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali pada kegiatan supervisi akademik dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah, bukan bersifat coaching. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali, menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik dan memberikan perbaikan dalam proses pendidikan. Bagaimana alternatif untuk tantangan yang ada? Maka untuk proses supervisi dapat dilakukan dengan sistem coaching supervisi akademik, di mana supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Karena dalam coaching, seorang coachee mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemikiran reflektif seseorang biasanya lebih bertahan lama atau berjangka panjang dan memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan.
Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Paradigma coaching dengan prinsip coaching dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Untuk menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran, guru akan mengarahkan murid untuk menemukan, menentukan, memilih kebutuhan belajarnya untuk dapat belajar sesuai dengan gaya belajar, kemampuan belajar, bakat dan minat yang dimiliki. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan murid merasa nyaman dengan proses belajar yang mereka lakukan. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, seorang guru akan memperoleh pengalaman mengenai mengelola diri yang baik, sehingga mampu mengambil keputusan. Salah satu teknik untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness dapat dilakukan dengan teknik stop yang dapat diterapkan kepada coachee sebelum melakukan kegiatan coaching. Dengan demikian, coaching akan terjadi dengan baik dan memampukan coachee dalam menemukan solusi masalah yang dialami. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi. Pemimpin pembelajaran yang baik menurut saya adalah seseorang yang memiliki prinsip dan mampu menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Sebagai bahan perbaikan ke depan, kemampuan coaching seorang pemimpin pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan diasah guna supervisi akademik yang dilakukan.